Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Utami dari kelas 11 Sertifikat 1 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Di sini saya akan membahas materi routing pada bab 10 pada Mikrotik MTCNA. Nah, pada materi kali ini yaitu terdapat konsep klasifikasi routing, routing table and route flex, pendahuluan static routing 2 router atau pendahuluan, static routing 2 router atau lab, static routing 3 router, pendahuluan static routing 3 router pada lab, static routing 4 router pada pendahuluan, dan static routing 4 router pada lab, static routing with internet, konsep dynamic routing, pengenalan OSPF prepare topology, dan OSPF test koneksi, dan redistribute default route. Nah, lanjut pada materi yang pertama, yaitu konsep klasifikasi routing. Nah, sebelumnya routing merupakan proses penentuan jalur tercepat atau terbaik untuk sampai pada tujuan. Routing bekerja pada layer 3 di network modules. Kemudian klasifikasi routing itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama static routing dan dynamic routing. Nah, untuk static routing adalah routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Kemudian, sedangkan untuk dynamic routing adalah routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Nah, untuk yang dynamic routing itu terbagi menjadi dua gateway protokol, yaitu IGP dan EGP. Untuk IGP atau interior gateway protocol, yaitu digunakan pada intra-autonomous system routing untuk mengendalikan dalam satu organisasi, seperti sekolahan. IGP juga ada 3 jenis protokol, yaitu distance vector, link state, dan hybrid. Sedangkan untuk EGP, yaitu exterior gateway protocol, digunakan pada inter-autonomous system routing untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet seperti perusahaan ke ISP. Lanjut pada routing table and route flex. Nah, routing table yaitu berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu, dan juga berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Routing table terbentuk dari yang pertama, semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol. Yang kedua, semua rute untuk network yang directly connect ke router. Kemudian yang terakhir, konfigurasi tambahan. Nah, pada route flex itu seperti ini. Misal ada DAC itu di sini, atau DAO atau AS itu sudah ada penjelasan pada di samping sisi kanan. Misal D itu artinya dynamic, A itu artinya active, C itu artinya connect. Kemudian S artinya static, dan O artinya OSPF. Dan untuk yang selanjutnya juga sudah saya tampilkan di sini ya teman-teman. Oke, lanjut pada pendahuluan static routing. Nah, static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static route perlu menambahkan parameter routing secara manual ke dalam routing table. Nah, static routing itu mudah dikonfirmasi pada jaringan skala kecil dan membutuhkan resource yang ringan. Nah, oke, lanjut pada static routing 2 router pada pendahuluan. Nah, di sini kita langsung pada penetapnya. Saya sudah menyediakan topologi, yaitu 2 mikrotik, 2 DC, dan 1 ISP. Nah, kita masuk saja pada pertama. Kalian bisa cek IP-nya dengan IP address
Sprint. Kemudian saya akan mengganti nama router 1 dan 2 dengan cara system identity setname sama dengan router 1. Setelah itu lakukan juga pada router yang router 1 saya akan juga masukkan perintah IP make print. Nah, ini terdapat MAC address router 2. Nah, MAC address itu digunakan untuk mengetahui informasi yang ada di sekitar kita yang terkoneksi. Lanjut pada static routing 2 router web, saja kita akan hubungkan PC dengan penyebabnya dengan cara kita ke command prompt, jalankan command prompt dengan run administrator at 10.0.137.174 mesh 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan juga IP pada penyebabnya 192.168.60.137. Itu kita kembali ke Windows untuk membuat Windows yang baru. Nah, untuk connect itu kita isikan IP router 1. Kemudian kita connect to roaming. Nah, MAC address ini kita klik lalu kita connect. Lanjut kita ke terminalnya. Ketikkan itu set enable sama dengan yes, kemudian print. Nah, jika sudah kita ke Winbox router 1, kemudian pada IP address list kita klik tambahkan. Kita akan menambahkan IP dengan 192.168.1.1/24. Setelah itu kalian bisa masukkan interface-nya pada Ether 3. Setelah itu OK dan OK. Nah, ini sudah terdapat. Kemudian kita menambahkan lagi dengan 10.10.10.1/24. Kemudian interface-nya menggunakan Ether 2, lalu apply OK. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita masuk pada Winbox router 2, kita masuk pada IP address list, kemudian kita tambahkan IP dengan 10.10.10.2/24 untuk Ethernya Ether 1. Kemudian kalian bisa apply dan OK. Kemudian tambahkan lagi 192.168.2.1/24. Kemudian apply dan OK. Nah, ini menggunakan Ether yang 2. Setelah itu kita cek routing table-nya pada IP route list pada router 1 dan 2, itu muncul tulisan ada DEC, yaitu artinya itu sudah aktif dan terkoneksi. Artinya dengan DEC ini ketika kita konfigurasi address pada interface akan didaftarkan pada routing table secara otomatis. Lanjut pada static routing internet. Pertama kita ke Winbox router 2, kita masuk ke terminal, kemudian IP route at gateway sama dengan 10.10.10.1, kemudian IP route print. Jika sudah, kita akan mengaktifkan firewall net pada router 1. Kita ke Winbox router 1, ke IP firewall, kemudian net, kita bisa tambahkan, kemudian chainnya srcnet, untuk out interface-nya Ether 1. Setelah itu actionnya mesh square, lalu kalian bisa OK dan OK. Jika sudah, kita bisa coba cek pada Winbox router 2, bisa ping 88. Nah, ini sudah berhasil. Nah, ini saya sudah aktif. Jika kalian IP DNS-nya belum aktif, maka kalian bisa menggunakan perintah IP DNS set server sama dengan 8888. Setelah itu kita bisa ping google.com. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita pada pindah PC 1 dan 2 kita akan mengkonfigurasikan agar bisa ping google.com. Tapi sebelumnya pastikan terlebih dahulu sudah bisa ping 88.
agar bisa ping google.com, kalian bisa konfigurasi dengan IP DNS 888. Kemudian kita ping google.com. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Lakukan hal tersebut pada PC 2. Lanjut pada konsep dynamic routing. Nah, routing dinamis atau dynamic merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Kemudian seperti yang kita tahu bahwa pada konsep ini itu terdapat dua gateway protokol, yaitu yang pertama IGP, Interior Gateway Protocol, yang terdapat 3 macam, yaitu Distant Vector, Link State, dan Hybrid. Kemudian yang kedua ada EGP, yaitu Exterior Gateway Protocol, yang terdapat satu macam yaitu EGP. Oke, lanjut pada pengenalan OSPF. Nah, OSPF adalah singkatan dari Open Source Package yang merupakan salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol LSR. Konsep kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Lalu untuk lebih tepatnya, OSPF adalah protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Nah, tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Oke, lanjut pada OSPF pre-protokologi. Nah, di sini kita langsung saja pada Winbox router 1. Nah, kita akan mendisable semua static routing karena kita akan menggunakan dynamic routing pada OSPF ini. Kita langsung pada IP routes. Kemudian untuk yang S kita disable. Nah, ini saya sudah mendisable-nya. Kemudian lanjut pada Winbox router 2, kita bisa ke IP routes. Kemudian untuk yang S kita bisa disablekan. Nah, ini sudah terdisablekan. Lanjut pada OSPF test connection dan redistribute default route. Pada Winbox router 1 kita ke menu routing OSPF. Kita ke instance, kita klik default yang sudah ada. Setelah itu redistribute default route menggunakan if install as type 1. Kemudian jika sudah kita bisa apply dan oke. Lanjut pada Winbox yang router 2, kita ke IP routes. Nah, ini sudah ada DAO, berarti sudah terdaftarkan melalui konfigurasi tadi. Lalu lanjut kita ke terminal. Kita bisa ping 88 terlebih dahulu. Nah, ini sudah bisa. Kita bisa ping google.com. Nah, ini juga sudah berhasil.